Gitu kan? Karena kata Rasulullah, "Udzkurullaha dzikra hatta yaqulul munafiquna innakum muraun." Udzkurullaha dzikran hatta yaqulu innakum majnunun. Dua hadis, dua riwayat itu. Imam An-Nawawi mengutipnya dalam kitab Al-Adhkar. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutipnya dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga orang munafik akan berkata kalian sedang riya. Berzikirlah dengan sungguh-sungguh sampai orang munafik akan berkata kalian sedang riya. Maka Imam An-Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam ahli hadis mengatakan hadis ini berkenaan dengan zikir jahar, terang-terangan. Apa bedanya dengan tilawah secara terbuka? Sama kan? Nah. Kemudian hadis berikutnya, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, sehingga orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh akan menyangka kalian itu gila. Banyak orang kalau kita zikir jahar itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, gelo aja lemah gitu sebut. Biarin. Karena yang gilanya dia sebetulnya. Kita gilanya gila karena Allah. Walau disebut gila sama orang lain enggak masalah. Justru ada orang-orang yang dianggap gila yang ternyata menjadi pasaknya bumi. Andai di bumi ini nggak ada orang gila, under bumi. Kita nih kalau di sekitar kita nih, di pulau kita nih nggak ada orang gila, udah goncang pulau kita. Paku, karena di antara orang-orang yang gila ada orang yang gila karena Allah Taala. Jadzab, majdzubun. Orang-orang yang tergila-gila oleh Allah. Orang yang tidak peduli dengan dunianya, hanya peduli kepada cintanya Allah. Mau pakaian compang-camping gimana lah, mau dianggap gila sama orang, enggak masalah karena dia sudah tidak mikirin manusia. Nah, itu yang pol temen tuh. Ya. Pol keyakinannya. Kalau kita masih malu-malu, masih banyak pandangan manusiawinya, gimana mau mencapai rahasianya Allah? Hidupkan kolbu kita, sadarkan kolbu kita, jiwa kita, maka engkau akan menerima hikmah atau rahasia-rahasia Allah. Jika kita tidak pernah mau mengasah empati, jika kita tidak pernah mau mengasah batin kita, tidak pernah mau untuk membersihkan jiwa kita dari sifat sum'ah, senang pujian, dari sifat ujub, merasa lebih hebat daripada orang lain, takabur, sombong, tidak menerima kebenaran. Di antara bentuk sombong itu apa sih yang disebut sombong? Ya, tahqirul haq, menyepelekan kebenaran, mencaci kebenaran. Ketika datang kebenaran kepadanya, memberikan nasihat kepada dirinya, dia tidak menerimanya. Itu di antara bentuk kesombongan. Tidak menerima kebenaran, menyepelekan kebenaran. Ada orang nasihati nggak mau nerima, itu sombong. Memandang kepada orang lain dengan pandangan yang menghinakan, itu sombong. Bisa saja dengan harta, bisa saja dengan jabatan, bisa saja dengan strata pendidikan atau ilmu atau kecerdasan, bisa juga dengan ibadah, bahkan bisa dengan ibadah. Ketahuilah, setan tidak hanya mempengaruhi kita supaya meninggalkan ibadah, tapi setan juga seringkali mempengaruhi kita untuk tetap memperbanyak ibadah, tapi kita sombong dengan ibadah tersebut. Jadi setan itu tidak hanya menguji kita dengan cara membisiki kita, ya, mengajak kita supaya ninggalin ibadah. Manusia nih
Tidak hanya seperti itu, sebagian manusia justru dicekokin sama setan, yo ibadah terus, di akhirnya setan datang. Jangankan kita sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah pernah didatangi iblis ketika zikir khalwah, bersinar bercahaya. Ya Abdul Qadir, inni ilahun laka, aku adalah Tuhanmu katanya. Engkau sekarang tidak perlu ibadah lagi kepada aku, wahai Abdul Qadir, karena engkau sudah mencapai makom terdekat denganku, engkau sudah menjadi kekasihku. Apa yang terjadi? Karena Syekh Abdul Qadir tidak hanya ngandelin ibadah, tidak hanya ngandelin wirid, tidak hanya ngandelin puasa, tidak hanya ngandelin sholat, tidak hanya ngandelin sedekah. Syekh Abdul Qadir alim, ilmunya juga luas. Maka yang beliau ambil bukanlah pujian ataupun iming-iming setan, yang beliau ambil adalah sendal bakyak, sendal kayu yang dilapis kulit, ya, dilempar sambil bilang, ikhsya ya lain, pergi engkau yang jauh wahai makhluk terlaknat. Hilang cahaya tersebut, geluprak. Tinggal suara tanpa rupa, namanya hatif, sama dengan kentut. Suara tanpa rupa, ya Abdul Qadir, bagaimana kau tahu aku adalah iblis? Kata Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya Allah tidak akan merubah syariatnya. Yang telah disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW itu adalah syariat yang paling sempurna. Maka jadi wali ngaku makrifat tapi nggak sholat aneh, tapi ngaku mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir tapi tak sholat. Itu goblok atau tolongnya orang gitu karena puasa tidak ngaku mahabbah ngikut ke Syekh Abdul Qadir. Itu orang tak bener, itu pengakuannya doang, bohong, dusta. Jadi tetap harus dilaksanakan bab syariatul Islam, ya. Syekh Abdul Qadir sampai kaya, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, Syekh Baudin Syabani, tidak salah, tidak dilarang oleh Islam. Begitu. Masyayikh banyak yang kaya raya, tapi kekayaannya untuk kemaslahatan umat. Hidupnya tetap sederhana saja, secukupnya yang dibutuhkan. Selebihnya untuk menghidupkan dakwah Islam, untuk membangun sarana-sarana ibadah untuk kemaslahatan umat, gak apa-apa. Bahkan saya pernah jumpa dengan keluarga dari pemilik perusahaan terbesar di Saudi yang ngebangun Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ada kerabatnya waktu itu. Masya Allah, santai orangnya, biasa saja. Dan ternyata ada khawariknya, ya. Salah satu keluarga bin Laden, murid Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki.